dengan renungan pagi yang diambil dari buku Bugar Selamanya dan yang dikompil oleh Kai Kusuma. Dan saat ini tulisan pengalaman dari Jim Hinrich. Dengan judul Apakah Jiwa Anda Haus? Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa merindukan sungai yang benar, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita harus memiliki air untuk bertahan hidup. Tubuh kita terdiri dari 70% air. Agar dapat bekerja dengan lancar, kita disuruh minum 8 gelas air sehari. Anda mungkin dapat bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan, dengan hidup dari cadangan dalam tubuh. Namun air sangat penting bagi kehidupan. Setiap fungsi tubuh bergantung pada air, sehingga kebanyakan dari kita akan meninggal setelah 3-4 hari tanpa air. Mengurangi asupan air akan menempatkan tubuh kita pada risiko serius terhadap adanya gangguan fungsi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari asupan air, Anda harus minum 2 gelas sebelum sarapan, 2 atau 3 gelas di antara sarapan dan makan siang, dan 2 atau 3 antara makan siang dan makan malam. Agar tidak mengganggu pencernaan, tunggu 1 atau 2 jam setelah makan, sebelum Anda minum dan berhenti minum sekitar 15 menit sebelum makan lagi. Dan jangan bergantung pada rasa haus. Anda membutuhkan air jauh sebelum Anda bisa merasakan rasa haus akan hal itu. Sungguh suatu berkat memiliki air yang mengalir di rumah kita. Atau pergi ke toko setempat dan beli sebotol. Tapi bayangkan Anda berada di dekat Death Valley di tengah-tengah musim panas. Mobil Anda mogok dan Anda tidak tahu kapan bantuan mungkin tiba. Anda meminum seteguk air terakhir 3 jam yang lalu. Gurun pasir sangat panas sehingga Anda melihat air berkilauan di kejauhan. Tapi itu hanya fata morgana saja. Atau bayangkan Anda baru saja mendaki 10 mil yang berat kira-kira 16,9 kilometer yang jauh. Dan mulut Anda kering, energi Anda terkuras. Anda meraih botol air untuk minum air yang menyegarkan, tapi airnya sudah tumpah semua. Jaraknya masih 4 mil lagi sebelum Anda mencapai sumber air yang lain. Betapapun hausnya perasaan Anda dalam situasi ini, seperti itulah rasa haus yang Tuhan ingin Anda miliki terhadapnya. Daud menarik kesimpulan bahwa rasa haus kita akan air sama dengan kebutuhan kita akan Tuhan. Dikejar oleh Raja Saul, Daud berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus padamu. Tubuhku rindu padamu seperti tanah yang kering dan tandus, tidak berair." Dalam Mazmur 63:2. Dunia kita terputus dari Allah karena dosa. Sebuah gurun pasir yang sesungguhnya di tengah-tengah alam semesta. Apakah Anda sadar akan kebutuhan kritis akan air rohani? Lain kali ketika meminum minuman menyegarkan dan air murni dan dingin, pertimbangkan juga jiwa Anda yang haus. Bagaimana cara memuaskannya? Jawabannya ada Wahyu 22 ayat 17. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Minumlah air rohani sepanjang hari, jangan tunggu sampai Anda haus. Apakah Anda sudah minum air hidup? Datanglah pada Yesus, sumber air kehidupan. Biarkan Dia memenuhi Anda hingga meluap. Jadi, sebagaimana kebutuhan kita akan air, demikian Tuhan ingin kita membutuhkan Tuhan. Karena sebagaimana manusia yang haus, dahaga, Tuhan mau kita memiliki perasaan yang sama. Sekali kita tidak memikirkan mengenai Tuhan, yang berbahaya kalau sudah tidak ada perasaan seperti itu, saudara. Umat Tuhan yang saya kasihi, pelajaran ini penting bagi kita. Di dalam menghadapi kehidupan,
diibaratkan dunia ini seperti padang gurun. Dan memang dalam Alkitab, bumi ini digambarkan sebagai padang gurun. Terutama dicatat dalam kitab Wahyu pasal 12. Dan di tengah-tengah padang gurun, ini menjadi gambaran ketika orang Israel dituntun Tuhan di tengah padang gurun. Sama seperti dia memberikan mana, dia tidak berikan mana pada saat orang Israel baru keluar dari Mesir. Tapi dia berikan mana ketika orang Israel berada dalam keadaan lapar. Dia keluarkan air dari bukit batu ketika orang Israel dalam keadaan haus. Dia tidak langsung membawa mereka ke tempat-tempat ada air. Dia harus meminta Musa untuk berikan tongkatnya kayu ke air pahit. Dia harus suruh Musa menunjuk atau memukul batu karang. Harus ada tindakan-tindakan itu, baru dia berikan air. Dia tidak berikan air dengan cuma-cuma di saat itu. Mengapa? Bisa saja bangsa Israel akan memandang rendah apa yang dilakukan itu. Kalau orang tidak membutuhkan, dia akan merasa sudah punya semua dan dia sudah merasa terpenuhi. Yang ada, tindakan Tuhan akan menjadi satu nistaan bagi dia. Itulah mengapa Tuhan tunggu sampai mereka butuh, baru dia berikan air kehidupan maupun mana, roti sorga itu. Umat Tuhan, dalam kebutuhan kehidupan kita akan Tuhan. Seringkali makna firman itu berguna di saat kita betul-betul membutuhkan. Sama dengan apa yang kita rasakan. Orang nanti penuh di Zoom itu ketika mereka berada dalam keadaan yang terdesak. Ya. Sepertinya lebih bermakna Tuhan itu atau firman itu di saat mereka terdesak. Tapi kalau tidak ada maknanya. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan kalau sekarang kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, supaya semua jalan Tuhan itu bermakna. Hanya umat Tuhan dalam pelajaran ini kita dapati bahwa jangan kita berada pada titik di mana kita susah baru kita cari Tuhan. Tapi biarlah di dalam segala kondisi kita selalu merindukan Tuhan. Kita selalu haus akan Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Yohanes 1 ayat 4 dia bilang, terang itu, terang kebenaran Kristus adalah terang manusia. Kita sangat membutuhkannya. Tanpa dia kita tidak dapat lakukan apa-apa. Biarlah hari ini kita boleh merasa haus, dahaga dengan Tuhan, sehingga kita akan selalu bersama dengan dia, berjalan dengan dia dalam segala aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya minta kesediaan Pak Dr. John untuk berdoa. Pak Dokter Doa boleh tutup ya berdoa. Pendeta. Iya, doa tutup. Silakan. Baik. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak, Engkau sudah menyertai kami dalam seluruh acara di doa pagi ini Tuhan. Engkaulah Allah kami yang sangat baik Tuhan, dan Engkau tuntun kami ya, dalam acara-acara dan kegiatan dan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami mohon ampunilah segala salah dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan. Dan berkati Tuhan, urapi Pak Pendeta James bersama dengan keluarganya sebagai sarana dalam memimpin kami untuk mempelajari firman-Mu melalui Autis Ministry ini. Terima kasih Bapak semuanya, terima kasih semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Dokter.